Dua bocah kembar yatim piatu terjebak dalam dinginnya malam, tanpa orang tua, tanpa keluarga, tanpa arah tujuan. Namun tak disangka, di tengah kesepian itu muncul sosok wanita misterius. Seorang CEO kaya raya turun dari mobilnya dan langsung memeluk mereka dengan tangisan haru. Siapa sebenarnya wanita itu? Mengapa ia tiba-tiba datang? Dan rahasia besar apa yang tersembunyi di balik pelukan tersebut? Inilah kisah mengharukan, penuh air mata, pengorbanan, dan cinta yang tak terduga. Bocah kembar yatim terkejut saat wanita CEO memeluknya. Tak disangka. Hujan deras membasahi jalanan desa kecil di pinggiran kota. Di sebuah rumah reyot yang hampir roboh, dua bocah kembar yatim, Aksa dan Akso, duduk saling berpelukan. Usia mereka baru 9 tahun, tapi beban hidup sudah menekan dada kecil itu. Sejak ibu mereka dimakamkan 3 hari lalu, tak ada lagi yang mengurus makan, tidur, apalagi sekolah mereka. Beberapa tetangga hanya bisa memberi sekedar nasi atau lauk sisa, tapi tak ada yang benar-benar mau menampung. "Kak, kalau ibu masih ada, kita nggak akan begini ya?" bisik Akso dengan mata berkaca. "Ibu pasti lihat kita dari atas sana, Sa. Kita harus kuat, jangan bikin ibu sedih," jawab Aksa sambil mengusap rambut adiknya. Namun, dalam hati Aksa menangis. Ia tahu, sekuat apapun ia mencoba tegar, hidup mereka ke depan akan sangat sulit. Malam itu, suara deru mesin mobil asing memecah keheningan desa. Mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gubuk reyot mereka. Kedua bocah itu mengintip dari jendela bolong. Jantung berdegup kencang. Seorang wanita anggun keluar, mengenakan jas formal, sepatu hak tinggi yang kini terpercik lumpur. Wajahnya cantik, namun sorot matanya menyimpang luka mendalam. Dialah Alena Prameswari, CEO muda sebuah perusahaan raksasa. Saat melihat bocah kembar itu, langkahnya terhenti. Tubuhnya bergetar, air matanya jatuh begitu saja. Dengan langkah cepat, ia masuk ke gubuk dan tanpa berkata-kata langsung merengkuh mereka. "Aksa, Akso, maafkan Tante. Tante terlambat menemukan kalian." Suaranya parau penuh sesal. Bocah itu panik. Mereka tak mengenalnya. "Ibu siapa? Kenapa peluk kami?" seru Aksa. "Kami nggak punya siapa-siapa lagi. Jangan-jangan ibu mau jual kami." Akso ikut gemetar. Wanita itu makin menangis. "Tidak, Nak. Kalian bukan orang asing bagiku. Kalian darah dagingku." Keesokan harinya, Alena membawa bocah kembar itu ke sebuah rumah besar di kota. Di sana barulah kisah masa lalu terkuak. Dulu, saat masih kuliah, Alena pernah menikah siri dengan seorang pria sederhana. Namun, keluarganya menolak keras. Ia dipaksa bercerai, dan sejak itu ia tak pernah tahu kalau ia meninggalkan sesuatu. Dua bayi kembar yang lahir dari rahim saudara angkatnya. Ternyata, ibu bocah kembar itu adalah sahabat dekat Alena yang rela membesarkan mereka demi melindungi reputasi Alena dari keluarga kaya yang kejam. Selama bertahun-tahun, Alena mencari jejak anak-anaknya. Namun, semua baru terkuak setelah ibu angkat mereka meninggal dan sebuah surat peninggalan ditemukan. Surat itu berbunyi, "Alena, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Dua anak ini adalah titipan terbesarmu. Jangan ulangi kesalahan masa lalu. Cintai mereka seperti dulu kau mencintai ayah mereka." Alena hancar membaca surat itu. Ia menyesal. "Nak, kalian anakku. Aku yang melahirkan kalian." Bocah kembar itu membisu. Dunia mereka runtuh sekali lagi. Awalnya Aksa dan Aksa tak bisa menerima. "Kalau ibu benar-benar ibu kami, kenapa ibu tinggalkan kami? Kenapa ibu baru datang sekarang, setelah kami sengsara?" Aksa menatap tajam. Hatinya penuh luka. Aksa menangis kencang. Alena terdiam.
Tidak ada jawaban yang bisa menghapus kesalahan masa lalunya. Masyarakat desa pun mulai bergosip. Ada yang iri, ada yang sinis. Untung anak yatim itu dapat ibu kaya. Begitu bisik-bisik mereka. Tapi bagi bocah kembar itu, kekayaan bukan jawaban. Yang mereka inginkan hanyalah kasih sayang yang tak pernah mereka rasakan sejak kecil. Ketika berita tentang CEO muda yang tiba-tiba mengakui bocah yatim piatu menyebar, masalah lain muncul. Keluarga besar Alena yang ambisius menolak keberadaan anak kembar itu. Mereka hanya akan jadi aib. Perusahaan bisa hancur kalau orang tahu kau punya anak dari masa lalu. Bentak kakak iparnya. Tak hanya itu, paman dari pihak ayah bocah kembar itu pun muncul, menuntut hak asuh. Bagi mereka, Aksa dan Aksa hanyalah jalan pintas untuk bisa menguasai harta dari Alena. Mulai terjadi perebutan bahkan ancaman. Bocah kembar itu jadi rebutan, bukan karena kasih sayang, tapi karena kepentingan dan harta. Di tengah konflik, Aksa jatuh sakit parah. Trauma, stres, dan tubuh lemah membuatnya terbaring di rumah sakit. Aksa tak henti menangis di samping adiknya. Alena merasa hancur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia rela meninggalkan rapat besar, menentang keluarganya, dan menjaga anak-anaknya tanpa peduli reputasi. Nak, biar dunia menertawakan ibu, biar perusahaan jatuh, asal kalian tetap hidup dan bahagia, itu sudah cukup bagi ibu. Tangisan itu akhirnya meluluhkan hati Aksa. Perlahan, ia mulai menerima kehadiran Alena. Setelah melewati berbagai konflik hukum dan keluarga, akhirnya pengadilan memutuskan hak asuh resmi jatuh ke tangan Alena. Namun, keputusan terberat tetap ada di hati bocah kembar itu. Apakah mereka benar-benar mau mengakui wanita ini sebagai ibu? Hari itu, di depan makam ibu angkat mereka, Alena membawa Aksa dan Aksa. Ia berlutut, menangis, dan berkata, "Kak, terima kasih sudah menjaga anak-anakku. Mulai sekarang, aku janji akan menebus semua salahku. Aku akan jadi ibu, bukan hanya dengan darah, tapi dengan cinta." Aksa menggenggam tangan Alena pelan. "Kalau ibu janji nggak akan ninggalin kami lagi, kami mau ikut ibu." Aksa yang keras hati pun akhirnya luluh. Ia memeluk ibunya erat untuk pertama kali tanpa penolakan. Alena menangis terseduh-seduh memeluk kedua anaknya. Hujan turun lagi sore itu, seakan langit ikut menyaksikan keluarga yang akhirnya dipersatukan kembali. Bocah kembar yatim itu akhirnya menemukan pelukan hangat seorang ibu yang selama ini mereka rindukan. Alena pun menemukan kembali bagian jiwanya yang hilang. Mereka memulai hidup baru, bukan sekadar sebagai CEO dan pewaris harta, tapi sebagai keluarga yang disatukan oleh cinta dan penebusan kesalahan.